Saudara kenal dengan... Mohon izin ya mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Ngomong. Kuasa hukum yang Kok menyela-nyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus. Saya tidak akan pernah mengingkari apa yang saya lakukan, dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya yang mulia, saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Dia sudah damai, dia minta maaf terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dahulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanya kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf, Haris Hasar. saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin ya mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Ngomong. Kuasa hukum yang Kok menyela-nyela terus saudara ini? Ini masih saya mau... kami mohon izin ya mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin ya mulia. Apakah diperkenankan ya mulia? Apakah diperkenankan? Saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? identitas saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, bentar. Ikuti ya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara satu saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan satu saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan. Silakan. Itu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus. Saya tidak akan pernah mengingkari apa yang saya lakukan, dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan. Ya baik, untuk pertama-tama kalian akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum ya untuk meminta keterangan satu saksi kepada saksi. Silakan saudara penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saudara saksi ya, saksi Luhut Binsar Panjaitan. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan orang yang bernama Haris Azhar dan Fatia Maulidianti kepada Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana tercatat dalam laporan polisi LP 4702 dan seterusnya tahun 2021? Silakan. Ya, saya pernah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ini mengenai kasus ya Luhut yang dimana
saat beliau dihadirkan di sidang oleh majelis hakim dan dimintain keterangan terkait yang terjadi mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman, mari kita lihat seperti apa ya komentar para teman-teman netizen kita yang aktif ya juga di dalam media sosial ini, dan mereka cukup ya semangat untuk menanggapi terkait kasus ini. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa jangan takut ya kepada Pak Hakim, si Luhut ini sebenarnya gerombolan para pejabat yang korupsi. Makanya Hakim harus berani ya sama orang-orangnya Jokowi yang mengeruk kekayaan alam ya kita untuk kepentingan yang mengeruk kekayaan alam kita ya untuk kepentingan gerombolannya ya. Nah, dikatakan lagi teman-teman bahwa rakyat Indonesia mendukung para Pak Hakim ya supaya ini diusut terus ya para koruptor yang mencuri uang rakyat, yang bikin miskin rakyat Indonesia ini. Nah, yang bisa rayakan masyarakat Indonesia, yang bisa membuat masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin ya, ini adalah tidak jauh dari efek para koruptor atau para korupsi ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwa selama jadi menteri ya Pak Luhut ini kinerjanya sangat buruk dan tidak pernah peduli kepada rakyat. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa bismillah maju terus untuk Pak Ketua Hakim. Rakyat Indonesia selalu mendukung kebenaran. Semoga Bapak Ketua Hakim selalu diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Nah, Luhut Panjaitan itu pensiun ya, ngomongnya kayak yang masih aktif saja ya, kerjanya ngancam-ngancam doang ya, kayak orang paling bersih saja di negara ini. Lalu kita melihat bahwa mungkin ya karena merasa berkuasa ya, dekat dengan Jokowi ya, beda dengan Pak Gatot ya Nurmantio ya, Pak Andika Perkasa ya, garang banget Bang Luhut ini rupanya ya, gaya militer masih kental ya, periksa terus, tidak peduli siapa dia sebenarnya. Nah, lalu karena dia ya mendapat jabatan terus ya di kabinet, jadi kekuasaannya besar meskipun sudah purnawirawan ya. Walaupun sudah purnawirawan sebenarnya, apalagi Jokowi memberikan kekuasaan yang sangat besar ya, yang sangat besar sekali kepadanya, seakan-akan orang itu ya, orang lain itu di bawahan dia semua ya. Nah, lalu kita lihat teman-teman, karena tipu muslihat Jokowi, semua aparat ya, para pejabat, menteri-menteri petingginya selalu di backup ya, agar masyarakat yang lemah ya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu hanya untuk ya mementingkan kelompoknya Jokowi ya, menguras semua harta di negara Indonesia untuk ya berbagi dengan kelompoknya. Akan tetapi Jokowi itu adalah murid dari Megawati. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa memalukan ya, padahal ya waktu dinas anggota nggak ada yang sejahtera kecuali Pak Prabowo. Nah, jadi singkirkan Luhut ini dulu dari pemerintahan untuk Indonesia lebih baik ya. Pak Presiden Prabowo itu ya untuk Indonesia maju. Nah, kelihatan orang yang salah ya, menipu dan pendosa akan membantah keras dan mengancam ya, karena masih merasa punya power, kekuasaan atau kekuatan. Nah, mana ada maling ngaku ya Konoha, apalagi sekelas Luhut Binsar Panjaitan ini atau Listio Sigit, Tito, Erick Thohir, Bahlil dan semua Bing Solo ya. Tapi kita yakin rakyat Indonesia satu persatu mereka akan menerima akibatnya di dunia dan akhirat juga nanti ya. Nah, disampaikan di sini teman-teman bahwa ya baru jadi mantan TNI ya, sombongnya selangit ya, kalau dia jadi presiden pasti diktator kelas berat ya, tertindas benar rakyat, pasti dia cuma mikirin perutnya sendiri. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwa dia itu orang paling pintar di NKRI ya, makanya sampai saat ini tidak tergantikan, dia akan jadi pejabat tinggi sampai mati juga. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak menyukai dengan gaya Luhut ini sebenarnya ya. Dia bersandiwara ya, bawa-bawa nama TNI dalam perkara, dikirain negara Indonesia punya dia. Usut tuntas ya, sok bersih aja si Opung Luhut ini. Nah, jadi orang-orang pintar harga dirinya sederajat lebih tinggi ya, tidak mudah dibodohin, terbudak. Orang harus lebih pintar dari anak Nepal yang belum lulus sekolah, mampu menepalkan koruptor, dibanggakan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah,
Luhut ini sering mimpi ya kalau perasaan masih dinas di TNI, padahal dia ini sudah pensiun sebenarnya teman-teman ya. Sudah tidak lagi punya kekuatan atau kekuasaan di bagian pertahanan militer ya. Semoga Pak Presiden Prabowo bisa tegas ya, bersih ya di kabinetnya dari virus-virus lama. Nah, artinya kalau bisa orang-orang titipan Jokowi ya, semoga semua dibersihkan oleh Pak Presiden Prabowo dan direformasi sehingga tidak lagi ada orang-orang yang hanya memikirkan tentang keluarga dan tentang kehidupan mereka pribadi. Walaupun dari TNI kalau sudah pensiun berarti sudah jadi warga sipil dong. Ya, jangan merasa sombong dengan gelar mantan, tapi harus ya patuh kepada hukum yang berlaku di negara ini ya. Jadi segera statusnya dinaikin aja menjadi tersangka ya. Ini hadiah terbesar untuk rakyat Indonesia apa yang dilakukan kepada LBP ini. Jangan takut Pak Hakim ya, tegakkan kebenaran dan keadilan. Masyarakat Indonesia bersama Pak Hakim ya. Tentu ini semua Pak Hakim wajib berani untuk melakukan ketegasan hukum dan keadilan dalam perkara ini. Luhut ya, dan juga Bahlil, juga Sri Mulyani, Erick Thohir dan Budi Ari, Tito, Jokowi, mereka inilah geng Solo termul yang merusak NKRI dan koruptor sambil menindas rakyat Indonesia ya. Nah, jadi semoga Pak Hakim selalu dalam lindungan Tuhan dan juga memberikan menegakkan kebenaran yang baik dan untuk rakyat Indonesia dan negara ini. Lalu teman-teman kita sampaikan di sini, jangan biarkan tikus berdasi ini Pak Hakim lolos ya. Ungkap kebenaran, hancurkan koruptor di negeri ini ya. Masukkan saja di penjara ya, merasa banyak berjasa ya. Periksa aliran dana Luhut, pasti ada pencurian uang ya. Dan dia ini adalah pengkhianat, sedikit-dikit ya sebut dirinya purnawirawan ya, perwira. Ya memangnya hanya Luhut yang di Kopassus NKRI ini. Nah, jadi andalannya pasti bilang saya mantan Kopassus ya. Nah, ini gak peduli mantan apa saja ya. Kau Luhut kalau salah tetap aja salah ya, tidak ada kebal hukum. Nah, jadi kita lihat bahwa merasa bangga saja itu orang seolah-olah negara ini miliknya sendiri teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan si Luhut ini karena orang ini sangat licik dan munafik sekali ya, sama seperti Mulyono juga. Nah, atau dinepalkan saja manusia yang paling merasa wah sedunia ini ya, dialah yang menyesatkan Mulyono ya sehingga lupa dengan akal sehatnya. Nah, makanya jadi orang jangan sombong ya, merendahkan ya. Kalau orang benar pasti sifatnya rendah dan tidak akan takut apapun, Tuhan pasti menolong kita. Amin amin ya. Oke, nah teman-teman, ini ya beberapa tanggapan atau komentar ya para netizen yang menanggapi pernyataan Luhut dan teman-teman yang lain juga ya di saat dihadirkan di dalam sidang pemeriksaan oleh pihak majelis hakim. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ya silakan teman-teman tinggalkan komentarnya di dalam video ini. Salam NKRI harga mati.